Masa depan kita cerah. Kita bisa merusaknya kalau kita jauh dari Tuhan. Baik itu kebanggaan maupun penyesalan, kami serahkan tak tersisa. Semua kami bawa ke hadirat-Mu, ya Bapa. Pakai kami lagi, tuntun kami ke depan. Pengharapan kami baru. Beri kami kekuatan, kemampuan untuk bisa mengatasi semua kegagalan kami di masa lalu. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu, umat kesayangan-Mu. Urapi dengan urapan Roh Kudus-Mu. Sembunyikan hamba di balik salib Kristus. Sampaikan sabda Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tidak terasa, ini adalah saat teduh terakhir di tahun ini. Tuhan sungguh-sungguh baik dan setia ya. Terus memberi kita makan. Selalu ada pewahyuan yang baru. Itu bukan dari saya. Itu dari Roh Kudus. Saya hanyalah saluran yang tidak sempurna. Karena itu, di akhir tahun ini, jangan sampai dilewatkan tanpa berdoa. Minimal doa jikalau bukan doa dan puasa. Besok, ini kan live-nya tanggal 30. Besok tanggal 31 Desember, saya akan menyampaikan sebuah pesan profetik untuk visi tahun depan. Yang saya dapatkan, saya terima sebuah rema di hati saya. Namanya begini, The Year of Praise and Provision, atau tahun pujian dan penyediaan. Saya percaya Tuhan menyertai orang-orang yang sungguh-sungguh hati memuji. Nah, saya akan jelaskan nanti. Jangan lewatkan ini bersama keluarga, dengan orang-orang yang Anda kasihi, sama-sama di kaki Tuhan seperti Maria mendengarkan suaranya. Seperti biasa, streamingnya ada di GMS Church, live streaming ya. Jangan lewatkan itu. Nah, sekarang kita siapkan hati kita untuk menerima pesan Tuhan hari ini. Sebab tahun ini segera menjadi masa lalu. Karena itu saya kasih satu message dari Tuhan yang berjudul bagaimana memperbaiki kesalahan masa lalu. Betul. Catat itu. Bagaimana memperbaiki kesalahan masa lalu. Karena tahun ini segera menjadi masa lalu kita. Buka bersama dengan saya di 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 1-11. Ini cerita tentang pecahnya kerajaan Israel menjadi dua di zaman cucu Daud, yaitu anak Salomo bernama Rehabeam. Dan kita lihat dan pelajari bagaimana Rehabeam diperhadapkan dengan sebuah situasi sebenarnya dari masa lalu, sudah dari zamannya Salomo ayahnya. Nah, gimana dia menghadapi itu, menentukan kerajaan itu utuh atau pecah menjadi dua. Masa depan belum terlambat, masih terpapar di depan kita. Keputusan kita hari ini akan menentukan sekali. Jangan sampai kita masih terus hidup di masa lalu kita. Karena masa lalu tidak bisa mendikte kita. Apa yang sudah terjadi, ya sudah terjadi. Nasi sudah jadi bubur katanya. Tapi jangan lupa, bubur pun bisa diberkati. Asal hati kita bersih, hati kita benar di hadapan Tuhan hari ini. Minta tuntunan Tuhan, mumpung belum terlambat. Kenapa? Ini tahun mau berlalu. Tapi kan di depan kita ada tahun yang baru. Itu brand new. Jadi kita masih bisa buat keputusan yang benar dan atau salah, baik atau buruk. Masih belum terjadi. Jadi, destiny atau nasib kita ada dalam keputusan kita hari ini. Karena itu jangan memutuskan sendiri, libatkan Kristus di dalamnya. Apalagi ini resolusi di akhir tahun, mari kita buat janji baru. Atau kita bikin perjanjian dengan Tuhan. Mari kita belajar dari firman ini akan mengajari kita hal-hal praktis dari Roh Kudus. Ayat pertama, kemudian Rehabeam pergi ke Sikem, sebab seluruh Israel telah datang ke Sikem untuk menobatkan dia menjadi raja. Ayat pertama positif sekali. Si Rehabeam mau dinobatkan menjadi raja. Inilah posisi advantage atau kelebihan kita anak-anak Tuhan. Kita semua itu sudah by status anak-anak raja. Seperti lagu sekolah minggu, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Kita semua itu ahli waris Kristus loh. Kita semua itu ahli waris kerajaan Allah. What could go wrong? Apa yang bisa salah?
Kalau kita ini sudah dapat janji Tuhan, mewarisi semua berkat-berkat Kristus, mewarisi semua janji-janjinya, apa yang bisa menjadi salah kaprah kalau kita tidak punya the right attitude, sikap hati yang benar? Kita, apalagi di dalam cerita ini adalah cucunya Daud, anaknya Salomo. Rehabeam harusnya sudah mencuri start dari generasi-generasi sebelumnya. Kok bisa pecah kerajaan itu? Kita harus ambil pelajaran dari kehidupan orang muda ini bernama Rehabeam. Nggak muda-muda banget sih, dia sudah umurnya 40-an. Tapi kita bisa pelajari bahwa sekalipun hari ini masa depan kita cerah, kita bisa merusaknya kalau kita jauh dari Tuhan. Ayat 2. Segera sesudah hal itu kedengaran kepada Yerobeam bin Nebat, pada waktu itu dia masih ada di Mesir. Sebab ia melarikan diri ke sana dari hadapan Raja Salomo, maka kembalilah ia dari Mesir. Muncul satu karakter baru. Selain Rehabeam, ada yang bernama Yerobeam. Mereka berdua bukan saudara, karena Yerobeam bukan dari rumah Daud. Yerobeam ini sudah ada sejak zaman papanya Rehabeam, yaitu Salomo. Pokoknya terjadi sesuatu perselisihan, pertikaian. Itu juga ada hubungannya dengan Salomo yang jatuh ke dalam dosa secara sengaja. Penyembahan berhala, lalu istrinya banyak. Gara-gara itu, maka Yerobeam menjadi musuh. Dan terjadilah cikal bakal kerajaan itu pecah. Nah, kalau Anda perhatikan di ayat 2 di kalimat terakhir, maka kembalilah Yerobeam dari Mesir. Itu memperingatkan kita hari ini kalau segala isu dari masa lalu kita yang tidak pernah kita selesaikan di hadapan Tuhan, dia akan kembali menghantuimu dan mencoba menggagalkan masa depanmu. Kalimat maka kembalilah ia dari Mesir itu momok bagi keluarga Daud. Bagi Rehabeam anak Salomo. Itu seperti hantu kembali dari masa lalu. Itulah sebabnya jangan simpan yang namanya bangkai yang terjadi di belakang kita. Selesaikan di hadapan Tuhan. Jangan simpan dosa atau hal-hal tertentu yang Anda sembunyikan. Di penghujung tahun seperti ini, mari kita bawa terang-terangan ke hadapan Tuhan. Segala sesuatu harus dibawa ke dalam terang. Maka kembalilah Yerobeam dari Mesir untuk menghantui Rehabeam, anak Salomo itu. Selesaikan segala sesuatu di belakangmu yang belum pernah Anda selesaikan. Termasuk segala kesalahan kita di belakang. Harus kita itu menemukan closure atau penutupan. Makanya saya beri judul hari ini bagaimana memperbaiki kesalahan masa lalu. Karena dalam Kristus kita bisa memperbaikinya. Cuman caranya harus cara Tuhan, bukan cara manusia. Manusia kan sukanya begini, kalau ada problema disapu di bawah kolong ranjang. Pura-pura nggak ada, manusia itu pandai dan bakat untuk menyangkali. Kita itu pintar hidup dalam denial. Hidup di dalam penyangkalan. No. Confess your sin to God. Make known your failures. Akui dosamu di hadapan Tuhan. Beritahukan segala kegagalan. Jangan sembunyikan. Sebab Tuhan sayang kepada orang yang terus terang. Ayat 3. Orang menyuruh memanggil dia. Lalu datanglah Yerobeam dengan segenap jemaah Israel dan berkata kepada Rehabeam. Ayat 3 ini ada pesuruh daripada Rehabeam sang raja memanggil Yerobeam untuk datang, dan Yerobeam datang dengan segenap jemaah Israel dan berkata kepada Rehabeam. Ayat 3. Belajar untuk mendengarkan. Kalau kita mau berhasil jadi orang, belajar dengar-dengaran dengan Tuhan, dan belajar dengar-dengaran dengan sesama juga. Karena Tuhan juga bisa pakai orang di kiri kanan kita untuk memberitahu sesuatu, atau mengoreksi kita, atau memperingati dan memperingatkan. Coba ya, kalau kita evaluasi, kalau kita introspeksi diri,
Banyak sekali dari kegagalan dan kesalahan kita di masa lalu itu karena apa? Karena kita gagal untuk mendengar. Karena kita tidak mau mendengarkan pertama-tama Tuhan yang sudah selalu memperingatkan kita lewat firman, atau kita nggak mau mendengarkan peringatan orang-orang yang peduli dengan hidup kita. Nah, sebentar lagi saya tunjukkan bahwa Rehabeam ternyata tuli rohani. Punya kuping, punya telinga, tapi nggak terbuka untuk suara rakyatnya. Padahal Yerobeam tidak bermaksud untuk huru-hara. Awal mula dia datang itu untuk menyampaikan aspirasi. Tapi Rehabeam terlalu angkuh. Semua problema itu karena kekerasan hati. Percaya nggak? Nggak semua sih, tapi hampir semua. Mayoritas daripada blunder-blunder hidup kita itu karena kita terlalu angkuh dan tidak mau dengar-dengaran dengan Tuhan, dan juga tidak mau terima masukan. Jadi sebelum saya bicara lebih lanjut tentang bagaimana memperbaiki kesalahan masa lalu, perbaiki dulu sikap hati. Supaya Tuhan bisa memperbaikinya bersama dengan Anda. Ayat 4, ini kata-kata daripada Yerobeam beserta rakyat. Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami. Maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu, dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hambamu. Jadi waktu itu, Yerobeam beserta seluruh bangsa Israel, mereka bermaksud baik sih. Mereka hanya memberitahu kalau kami ingin untuk mengabdi kepadamu Tuhan, ya Baginda, tapi gini ya, dengarkan keluh kesah kami. Di zaman ayahmu, terlalu berat, terlalu nggak masuk akal. Oke sih, menurut saya sih. Rehabeam tidak usah tersinggung atau marah. Ayat 5. Tetapi ia menjawab mereka, ini jawaban Rehabeam. So far so good di ayat 5 ini. Pergilah sampai lusa, kemudian kembalilah kepadaku. Lalu pergilah rakyat itu. Ayat 5 masih baik. Dia menyuruh mereka untuk kembali sampai lusa. Jadi oke lah untuk beli waktu supaya kita bisa berdoa dulu. Jangan tergesa-gesa atau terpaksa harus memutuskan hari ini atau sekarang juga. Jikalau masih memungkinkan, kita mempertimbangkan. Apalagi di area abu-abu kita harus hati-hati sebelum tahun yang baru. Atau kalau ini nanti disaksikan lama setelah live-nya, selalu hati-hati untuk mengambil segala keputusan kalau itu melibatkan banyak orang, apalagi keputusan-keputusan yang masih sifatnya perlu ditimbang dulu, perlu diuji. Alangkah baiknya kita beli waktu untuk cari nasihat dulu dari orang-orang yang bisa menasihati kita. Jadi sebenarnya sampai sejauh ini Rehabeam masih bijaksana. Masih ada tanda-tanda dia anak Salomo. Ada otaknya papanya. Waktu papanya masih sungguh-sungguh. Waktu papanya masih dekat dengan Tuhan. Papanya selalu menimbang segalanya dengan hati yang berhikmat. Dan kelihatan masih ada tanda-tanda cucu Daud. Hatinya masih oke. Dia berkata, tunggu ya sampai lusa. Dia nggak marah. Orangnya itu gampang diajak bicara. Aku mau doa dulu, mungkin begitu. Atau aku mau cari nasihat dulu. Tapi sayangnya, dia salah cari penasihat. Nah ini dia. Rehabeam akhirnya terjebak di ayat 6. Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Katanya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Di ayat 6 ini belum salah cari penasihat. Dia mencoba. Baik sih, dia tanya beberapa orang atau cari second atau third opinion. Cari opini 1, opini 2, opini 3. Pertama-tama yang dia cari adalah dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Orang-orang yang teruji. Ini bukan bicara tentang orang tua ya. Karena bijaksana itu tidak selalu berhubungan dengan usia. Ada orang yang usianya sudah tua tapi kepahitan melulu dan mengeluh. Tapi ada orang yang lebih muda namun bijaksana. Nggak tentu ya. Salomo dulu bijaksananya waktu dia masih muda. Daud juga. Saul udah tua, tapi gitu nggak keruan kelakuannya. Hatinya loh nggak pernah benar sama Tuhan. Pikirannya bengkok selalu. Jadi saya bicara begini bukan berarti kalau kita cari penasihat harus status quo. Orang-orang tertentu menurut hemat atau menurut hikmat manusia. Bukan. Ujilah setiap orang. Ujilah segala roh. Rehabeam pertama-tama minta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo. Jadi sebenarnya ini orang-orang baik. Tua-tua ini adalah orang-orang yang terbukti. Kalau Anda memang cari penasihat, carilah orang-orang yang teruji.
Carilah orang-orang yang menunjukkan buah. Jadi bukan orang yang bicara doang. Dan carilah nasihat dari orang-orang yang sudah membayar harganya. Jelas-jelas di depan mata orang-orang itu berbeda dengan mungkin dengan orang-orang dunia. Mereka tidak serupa dengan mereka. Orang-orang yang membayar harganya. Jadi di ayat 6 saya ingin ingatkan Anda, untuk membuat perencanaan ke depan itu, jangan salah memilih penasihat. Siapa yang menjadi penasihat hidupmu akan menentukan masa depanmu. Siapa yang menjadi penasihat kita akan menentukan bahkan kemenangan yang kita raih, atau justru akan menjerumuskan kita ke dalam kegagalan. Jangan salah memilih penasihat di dalam hidupmu. Jangan duduk bersama dengan pencemooh, jangan berdiri di jalan orang berdosa, jangan dengarkan dan jangan lakukan nasihat orang fasik. Jangan izinkan semua orang bisa bicara dalam kehidupanmu. Tapi pilih-pilih, uji, tapi juga jangan pilih orang-orang yang mengenakan telinga kita saja, yang yes man, yang memberitahu kita apa yang kita ingin dengarkan, bukan apa yang kita butuh dengarkan. Dalam memilih, kita harus objektif. Kita harus minta pertolongan Roh Kudus. Dan kita harus tahu apa yang kita mau. Kalau kita mau sukses dalam Tuhan, betul-betul berhasil dalam kehidupan rohani kita pertama-tama. Kalau kita mau berhasil menurut cara Tuhan, dan carilah orang-orang yang dapat dipercaya, yang sudah membuktikan diri, yang teruji, yang berbuah, yang membayar harganya. Sekalipun kadang-kadang orang-orang ini yang bisa menyakiti Anda dengan nasihatnya yang tidak sesuai dengan keinginanmu. Lebih baik kita itu berpayung di bawah payung yang kuat daripada payung yang indah tapi bocor airnya. Memberi kita nasihat yang kita inginkan, tapi hidup kita bocor, tidak karuan. Lebih baik saya punya payung yang keras dan kasar, yang mungkin akan menghardik atau menegur saya ketika saya salah. Tapi gara-gara itu hidupku tidak bocor. Kasih karunia Tuhan tetap ada. Ayat yang ke-7. Mereka berkata, ini nasihatnya tua-tua. Jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka, dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Bagus ini. Tahan dulu dia, tahan di ayat 7 ya, nanti saya akan kembali ke situ. Kita lihat ayat 8. Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Aduh, seperti ada suara Roh Kudus. Oh no. Lalu ia, yaitu Rehabeam, meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Nggak ada salahnya dengan meminta nasihat dari orang-orang muda. Tapi ini bukan hanya orang-orang muda, tapi orang-orang yang berfoya-foya. These were party boys. Ini adalah anak-anak muda yang suka party dugem, bahasa zaman ini. Dia cari nasihat apa yang populer dari orang-orang sebaya. You know, popular advice may not be a good advice, you know. Tidak selalu. Kadang-kadang oke, kadang-kadang bagus, tapi sangat mungkin ada kemungkinan bahwa apa yang populer di pikiran orang, apa yang bisa diterima oleh dunia, bisa-bisa adalah nasihat yang menjerumuskan atau nasihat yang menjatuhkan. Karena ikut Kristus itu lawan arus. Tapi Rehabeam cari nasihat dari party boys, dari anak-anak muda yang dugem sama dia. Dia cari apa yang mengenakkan telinga, cari yang namanya jawaban yang populer bagi dunia, dari peers atau orang-orang sebaya. Bukannya dia mencoba mengerti jalan Tuhan, dia minta dimengerti dulu posisinya. Wah, dikipas-kipas itu ambisinya oleh anak-anak muda ini. Karena mereka nggak peduli, lu mau jatuh itu urusan lu. Itu nasihat murahan. Jangan cari nasihat dari orang yang hanya jual kata atau kalimat. Carilah nasihat dari orang-orang yang mendoakan Anda dulu. Orang-orang yang sungguh-sungguh terbeban untuk hidupmu. Semoga itu adalah orang tua. Saya berdoa semua orang tua menjadi orang tua yang takut akan Tuhan, yang bisa menuntun anak-anaknya dalam jalan-jalan Tuhan. Gembala Anda, saudara seiman, suami Anda atau istri Anda. Saya berdoa agar suami dan istri tidak menjadi seperti Ananias dan Safira, yang gak bisa saling menasihati, tapi sama-sama berdosa dan dikutuk oleh Allah. Anak juga bisa menasihati orang tuanya loh, karena Tuhan juga bicara lewat anak kecil.
Berdoalah untuk orang-orang yang berdoa untuk Anda. Saya paling percaya dan mendengarkan kata-kata orang-orang yang mendoakan saya, yang bisa mengikuti musim hidup saya, bukan hanya sekedar memberitahu kepada saya apa yang saya mau dengarkan, tapi orang-orang yang sungguh-sungguh membawa saya di dalam doa-doa pribadinya. Karena orang-orang itu pasti tidak mau aku jatuh. Orang-orang itu pasti mau aku bertumbuh. Orang-orang itu pasti mau saya berhasil. Karena orang-orang itu punya rasa tanggung jawab untuk hidup saya. Mintalah orang begini, ini aset tak terhingga dalam kehidupanmu. Tapi ayat 8 sayang ya, Rehabeam tidak mau mendengarkan, malah minta nasihat dari orang-orang yang enggak ini. Ayat 9, katanya kepada mereka, apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu. Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, you ready? Beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberikan tanggungan kami, memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini, berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka. Ya, siapkan hatimu mendengar nasihat mereka. Saya sampai geleng-geleng kepala. Lihat kalimat berikutnya. Kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk ya. Aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Orang Malaysia bilang, alamak, ini apa-apaan? Pada hari lusanya datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehabeam. Bukan untuk memberontak, tapi untuk mendapat reply sang baginda. Seperti yang dikatakan raja, kembalilah kepadaku pada hari lusa. Ayat 13. Maka raja menjawab rakyat itu dengan keras. Ia telah mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua kepadanya. Sampai ayat 13 saja. Ya, saya tambahi ekstra 2 ayat. Sayang ya, malah justru Rehabeam mengucapkan kalimat daripada anak-anak muda yang tidak bertanggung jawab. Dipinjam kata-kata itu, diucapkan ke rakyatnya. Disitulah pecah kerajaan itu menjadi 2. Apa yang dititipkan oleh orang-orang muda yang berdosa itu ke mulut seorang raja yang lugu? Dia berkata, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Saya buktikan, saya curiga bahwa orang-orang muda ini dalam mengambil keputusan, termasuk Rehabeam, mungkinkah mereka sedang di bawah pengaruh substance tertentu? Hari ini seperti alkohol, narkoba. Karena itu jangan pernah kaburkan keputusan Anda. Dalam pengambilan keputusan itu stay away from these things. Hati-hati, jangan mabuk-mabukan. Hindari nikotin. Jangan dipengaruhi dengan pornografi, supaya pornografi bisa membuat otak kita itu jadi kerdil, betul-betul jadi bodoh, betul-betul jadi tumpul. Bagaimana kita bisa membuat keputusan yang brilian kalau kita dibawa pengaruh berlebihan daripada substance ini? Saya yakin anak-anak muda ini mungkin sedang high sesuatu. Nggak gitu, nggak mungkin mereka emosinya menggebu-gebu, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Saya bisa bayangkan mereka sambil ketawa-ketawa, sambil terbahak-bahak ngomong ini. Keesokan hari, baginda harus pergi ke courtroom, lalu memberikan verdict atau keputusannya. Disayangkan sekali, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Karena itu carilah penasihat. Anda bisa cari nasihat orang muda. Apalagi kalau Anda adalah orang muda, it's okay. Banyak anak muda yang takut akan Tuhan kok. Saya lihat itu di dalam gereja yang saya gembalakan sendiri, ribuan anak-anak muda yang begitu, yang takut akan Tuhan. Yang penting siapa yang mimpin hidup mereka. Yang penting mereka bayar harga. Nah, inilah nasihat yang diabaikan. Kita lihat ayat 7 kembali. Mereka berkata, jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, garis bawahi, mau menjadi hamba nomor 1. Nah, ini cara begini ini bisa memperbaiki kesalahan masa lalu, kesalahan masa lalu papanya lagi, Salomo. Andai kata dia dengarkan penasihat-penasihat ini, kesalahan pun bisa ditebus loh. Kalau kamu mau menjadi hamba rakyat, nomor 1, mau menjadi hamba. 2, mau mengabdi kepada mereka, garis bawahi mau mengabdi. Nomor 2. Yang ketiga,
Dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik. 3, menjawab mereka dengan kata-kata yang baik. Bagaimana memperbaiki kesalahan masa lalu? 3 poin sederhana, catatlah. 1, dengan sikap hati yang benar. Mau menjadi hamba. Kalau kamu mau jadi hamba rakyat, mereka akan mengabdi kepadamu. Kalau kamu mau jadi hamba. Inilah yang kupunya, hati sebagai hamba. Ini bicara tentang sikap hati yang benar. Baginda yang masih muda, para penatua itu berkata, kalau Baginda mau menghambakan diri, mengambil sikap hati merendah. Tahukah pepatah yang berbunyi begini dalam bahasa Inggris, your attitude determines your altitude. Sikap hatimu akan menentukan ketinggianmu dalam Tuhan dan dalam hidup ini. Andai kata yang namanya Rehabeam ini merendah gitu, ya, melunak, approachable, dapat didekati, memberikan pengertian, dengan senang hati orang-orang yang akan mengabdi, dengan sikap hati yang benar, kita bisa memperbaiki kesalahan masa lalu. Sikap hati yang salah gimana? Udah salah masih bisa defensif, masih bisa membela diri. Loh, aku kan sudah bilang sama kamu, aku kan sudah minta maaf, kenapa belum dimaafkan? Itu sikap hati yang salah. Salah kok bisa ngamuk. Iya kan? Sikap hati itu harus merendah. Cari yang rendah aja frekuensinya. Dengan sikap hati yang benar. Kalau kita salah, diam aja. Kadang-kadang sikap hati yang benar itu silence. At times, kadang-kadang silence is golden. Diam itu emas. Tidak selalu ya. Kalau kita lihat sesuatu yang salah, kita diam saja. Dalam konteks itu, silence is sin. Diam itu berdosa. Kita harus menjadi saksi Allah kan? Tetapi kalau kita yang salah, atau keluarga kita yang salah, dan itu kesalahan dari masa lalu saya, atau masa lalu keluarga, atau masa lalu orang lain yang harus saya pikul dan tanggung hari ini, lihat, perhatikan dan camkan, tanamkan. Sikap hati yang benar jauh lebih menyelesaikan daripada kita protes, membela diri, ngamuk lagi. Kalau Anda tahu Anda pernah salah atau salahi seseorang, tunjukkan sikap hati yang benar. Bukan hanya kepada Tuhan, kepada orang itu. Itu jauh lebih menyembuhkan, jauh berpotensi memulihkan, dan jauh lebih mendamaikan. Sekalipun bukan berarti langsung beres kalau Anda sikap hatinya benar, langsung semua masalah itu pergi. Ya enggak. Tapi progresif. Lebih progres dan bukan regres. Bukan mundur. Yang kedua, mau mengabdi dengan komitmen yang nyata. Sikap hati itu hanya 50%, sisanya itu harus ada kenyataan. Memang Tuhan melihat hati, tapi manusia melihat bukti, jangan lupa. Perbuatannya dulu, baru pengakuannya. Dalam hal ini saya ganti, saya balik. Kalau asal ngomong aja, saya kembalikan hutang saya ya. Memang betul keluarga saya salah larikan uang. Saya akan ganti, supaya keluarga saya jangan nanti akan dipermasalahkan. Nggak usah ngaku-ngaku, saya bisa dan sebagainya, kasih janji muluk-muluk. Yang penting kalimat secukupnya. Saya kembalikan, termnya begini. Tolong kasih saya kelonggaran, saya pasti usahakan. 3 bulan kemudian saya kembalikan segini. Lalu 1 tahun nanti kembali segitu. Udah nggak usah banyak bicara. Jangan janji-janji palsu, nggak usah muluk-muluk selangit. Tunjukkan komitmen yang nyata. 3 bulan kemudian genapi janjimu. 1 tahun berikutnya, jangan kurang 1 peser pun. Dengan komitmen yang nyata itu, orang lebih bisa memaafkan. Jangan tuntut, udahlah, Tuhan bilang, bebaskan hutang. Itu biar Tuhan bilang sama orang yang memiutangi Anda. Kalau sana ada yang utang, kalau saya yang hutang, jangan bilang begitu. Tapi kita harus bertanggung jawab. Dengan komitmen yang nyata. Tunjukkan komitmen. Tuhan memang lihat hati, tunjukkan bukti sama manusia. Ya, makanya itu dikatakan di sini mau mengabdi. Kata mengabdi itu dedication. Yang ketiga, terakhir. Dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik. Yang ketiga, dengan pemilihan kata yang baik. Choice words. Jangan banyak bicara dengan pemilihan kata. Penting sekali untuk mensosialisasikan atau mengkomunikasikan posisi kita di mana dalam memperbaiki kesalahan yang kita pernah perbuat di masa lalu, atau di tahun ini yang segera menjadi masa lalu, sebentar lagi tahun baru, ini sekarang live-nya akan 30 Desember.
tahun 2020. Choice words dengan kata-kata iman, pengharapan, dan kata-kata kasih. Suami istri lagi bentrok, lagi geger, lagi berantem. Kalau kita lagi ngamuk, lebih baik jangan bicara. Secukupnya ngomong sesuatu. Dengan pemilihan kata yang baik. Kata-kata hari-hari ini di zaman teknologi bukan hanya keluar dari mulut, tapi juga dari jari. Yaitu yang kita teks ke HP seseorang. Jangan kalimat-kalimat yang menusuk, yang membunuh karakternya. Kalau Anda tidak bisa berdamai terlebih dahulu, mending kata-kata yang sifatnya netral, pilihlah choice words. Pemilihan kata-kata itu penting sekali untuk pemulihan hubungan. Bahkan pemulihan kerjasama dalam dunia kerja. Klien dengan supplier, dengan partner, itu semuanya penting bagaimana kita dimengerti dan mengerti. Pemilihan kata-kata sangat menentukan. Makanya di sini sang tua-tua berkata, kamu harus menjawab mereka dengan kata-kata yang baik loh ya. Kamu harus mau menjadi hamba, tunjukkan sikap hati. Kamu harus mau mengabdi. Kamu harus tunjukkan komitmen yang nyata. Setelah itu tolong penuhi janjimu. Ngomong A, ya harus melakukan A. Ngomong B, yang melakukan B. Tapi jawablah mereka dengan kata-kata yang baik, yang bisa mereka mengerti, yang bisa membuat sejuk di hati, adem di dada. Tapi nggak usah muluk-muluk membuat curiga. Ini too good to be true. Orang ini hanya jual kata-kata. Jangan, kata-kata yang bisa dipertanggungjawabkan. Kata-kata yang secukupnya untuk bisa membuat kita mulai di halaman pemulihan. 1, 2, 3 tersebut catatlah. Dan saya berdoa, apapun kesalahanmu tahun ini, akan diperbaiki tahun depan. Nasi jadi bubur kan? Bubur itu kita doakan. Supaya menjadi berkat buat perutmu dan keluarga. Bubur pun bisa diberkati. Haleluya. Ulurkan, angkat tanganmu bersama-sama, terimalah berkat dari Allah Bapamu yang tidak pernah mengungkit-ungkit kesalahan kita. Berkat dari Yesus yang adalah jalan untuk memperbaiki kesalahan, memberimu masa depan yang baru. Dan dari Roh Kudus yang akan memateraikan semua yang Bapa berikan, yang Yesus telah beli di Kalvari. Terimalah berkat ini dalam nama Yesus. Amin.